Shalom saudara yang dikasihi dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara mengagumi keindahan alam? Langit yang luas, lautan yang terbentang, dan gunung-gunung yang berdiri dengan kokohnya. Semuanya begitu teratur dan sempurna. Seolah-olah ada yang sengaja merancangnya. Dan memang benar, Allah sendirilah yang merancangnya. Namun, banyak orang berpikir bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan, melalui peristiwa Big Bang atau evolusi. Tetapi, kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu bingung ataupun ragu. Hari ini, kita akan melihat bahwa Allah bukan hanya pencipta, tetapi Dia juga perancang yang penuh hikmat. Karena itu, mari kita bersama-sama membaca dari Kejadian 1 ayat 6 sampai 13. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Pada hari kedua dan ketiga penciptaan, Allah membentuk dunia dengan teratur. Ia menciptakan cakrawala, langit, untuk memisahkan air di atas dan di bawah. Allah mengumpulkan air di satu tempat sehingga daratan muncul. Allah menumbuhkan tumbuhan dan pepohonan sehingga bumi siap bagi kehidupan. Allah tidak menciptakan secara sembarangan. Ia memiliki urutan, tujuan, dan maksud yang jelas. Ini menunjukkan bahwa Dia adalah perancang yang bijaksana dan berdaulat. Mazmur 104 ayat 24 berkata, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Semuanya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Jika alam semesta saja diatur begitu rapi oleh Allah, apalagi hidup kita yang diciptakan menurut gambarnya. Saudara, ketika Allah memisahkan air di atas dan di bawah, Dia sedang menciptakan struktur yang jelas. Langit, laut, dan daratan diletakkan pada tempat yang sesuai supaya segala sesuatu berfungsi dengan baik. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang teratur dan berdaulat. Apakah hidup kita juga mencerminkan keteraturan? Allah ingin hidup setiap kita penuh dengan hikmat, bukan dengan sembarangan atau kekacauan. Bagaimana kita bisa lebih menata hidup kita di dalam kehendak-Nya? Jika ada kekacauan dalam hidup kita, serahkan kepada Allah. Dia sanggup mengatur segalanya seperti Ia mengatur dunia ini. Saudara, sebelum menciptakan manusia, Allah lebih dahulu menyediakan lingkungan yang sempurna.
Ada udara, air, tumbuhan, dan makanan. Dalam Matius 6 ayat 31-33 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Karena itu, saudara, janganlah setiap kita terlalu khawatir berlebihan tentang apa yang akan terjadi. Karena kita tahu Allah sudah lebih dahulu menyediakannya. Tentu saja, kalau kita percaya dan terus bergantung kepadanya. Jika Allah sudah menciptakan dunia dengan segala isinya, bukankah Dia juga akan mencukupkan kebutuhan kita? Seringkali mungkin kita terlalu sibuk mengatur hidup kita sendiri. Padahal Allah sudah menyediakan segalanya yang terbaik untuk setiap kita. Karena itu, biarlah setiap kita boleh mencari Allah, bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saudara, pernahkah saudara bertanya, kenapa ya Allah menciptakan dunia ini? Tujuan utama penciptaan adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tujuan dunia ini diciptakan dengan begitu luar biasa adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu biarlah hidup kita bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, bekerja, belajar, melayani, semua harus mencerminkan kebesaran dan hikmat dari Allah. Jika dunia diciptakan dengan maksud dan tujuan, hidup kita juga harus bertujuan dalam kehendak Allah. Saudara, hari ini kita belajar bahwa Allah menciptakan dengan keteraturan, bukan kekacauan. Yang kedua, Allah menyediakan apa yang kita perlukan sebelum kita menyadarinya. Dan yang ketiga, Allah merancang segala sesuatu untuk menyatakan kemuliaannya. Karena itu, marilah hidup kita boleh dijalani dengan penuh percaya dan berserah kepada perancang yang sempurna, yaitu Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kalau Engkau sudah menjadikan dunia ini dengan begitu teratur, Engkau menjadikan dunia ini dengan kebijaksanaan-Mu. Biarlah setiap kami juga boleh hidup dengan baik, dengan teratur, dan kami boleh sepenuhnya percaya kepada Engkau. Engkau yang sudah merancang dunia ini. Bahkan Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Biarlah setiap kami boleh percaya bahwa dalam hidup kami, setiap apa yang kami butuhkan, Engkau sudah mengetahui dan Engkau sudah menyediakan tepat pada waktunya yang terbaik untuk setiap kami. Biarlah kami boleh percaya akan itu. Dan dalam hidup ini, biarlah kami boleh ingat untuk boleh memuliakan nama-Mu. Karena untuk tujuan dan maksud itulah Engkau menjadikan dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah hidup kami ini boleh kami isi untuk boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai kami dan memimpin hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.